Sebenarnya gini, kalau PKB itu kalau mau aman ya tunggu Projo lah. Iya. Oh gitu ya, gitu ya. Kalau aman tunggu Projo. Jadi Terima kasih, Bung Sebastian. Jadi kalau boleh saya mau cerita sedikit nih dari awal. Jadi kita ini kan kemarin bikin Rakernas yang sebetulnya itu kan agenda tahunan yang mandek karena ada pandemi. Nah, terus setelah pandemi agak longgar itu kita bikin Rakernas. Nah, disitulah sebetulnya muncul arahan Bapak Jokowi waktu itu. Kebetulan Bapak Jokowi juga pembina kita, ketua pembina kita dalam pembukaan Rakernas tersebut. Nah, tapi yang paling banyak di highlight sama media ini kan ojo ke susu. Mungkin yang kita dukung ada di sini. Nah, itu saja sebetulnya kalau mau saya boleh cerita. Jadi kalau kita lihat utuh itu sebenarnya ada 4 kalau saya lihat kan. Ada 4. Yang tadi ojo ke susu, kemudian mungkin yang kita dukung itu ada di sini. Dukung ada di sini. Cuma kan di situ nanti yang ketiga itu kalau saya simak itu parpol itu belum resmi mencalonkan capres. Kemudian yang keempat itu ada faktor kehati-hatian, mengingatkan kita untuk hati-hati supaya tidak keliru. Bahkan dia menyebut juga dalam frase bahasa Jawa, nanti jangan keterucut kan itu. Nah itu 4 itu. Nah 4 itu sebetulnya dari semua itu Pak Jokowi juga mengingatkan kita untuk gali lagi. Kehati-hatian itu gali lagi, turun ke bawah, cari informasi, nanti saya akan tanya kembali kan begitu. November Desember akan saya tanya kembali karena Pak Jokowi juga menyebut saya bukan tipe yang memutuskan sendiri kan gitu. Nah, makanya hasil Rakernas kemarin merekomendasikan kita melakukan musyawarah rakyat. Itu yang tentunya musyawarah itu sebagai mekanisme untuk menggali informasi, mencari duet pelanjut Jokowi. Gini ya, kalau menurut kita itu pesannya memang di internal Projo, baik dari Sabang sampai Merauke ada juga memang banyak mendukung Pak Ganjar yang ada di situ juga. Banyak juga yang mendukung yang lain. Jadi bahasa kita Pak Presiden itu kan karena Pak Presiden menjadi Dewan Pembina gitu kan. Jadi saling mengingatkan sebetulnya, mengingatkan kita, mungkin juga mengingatkan Pak Ganjar kan. Oh gitu. Iya. Jadi sampai sekarang Projo ini belum jelas siapa? Belum. Karena kita sebetulnya kalau kita melihat utuh arahan yang politik itu ya kita disuruh menggali lagi ke masyarakat gitu. Nanti pada saatnya kita serahkan ke Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi nanti tinggal perintah apa ya kita patuh. Iya. Iya. Gini, kalau untuk KIB kita memang diundang. Diundang. Sebagai orang yang diundang, kita menghormati orang yang mengundang. Oh gitu. Ya, kita datang dan toh sebetulnya Koalisi Indonesia Bersatu itu kan hal yang patut kita dukung sebetulnya, karena untuk berkumpul untuk mencari Indonesia yang lebih baik. Nah, itulah kita dukung. Toh di sana kan juga belum memunculkan nama kan. Ya kita dukung. Kita kalau diundang Mas Yahya Suli juga mungkin kita datang gitu kan gitu. Ya. Karena sebetulnya Bang, waktu Rakernas itu semua ketua umum koalisi kita undang. Kita undang. Nah, kebetulan Pak Ganjar sebagai kepala daerah ya. Kita undang sebagai kepala daerah. Itu datang. Oh, gitu ya. Iya. Jadi belum ada pesan apa-apa, memang karena tamu diundang jadi hadir. Jadi partai-partai itu nggak usah ini dulu lah, nggak usah baper dulu gitu ya. Kira-kira begitu ya. Atau gimana? Loh iya, kan kita ini sebetulnya bukan partai memang. Kita ormas yang terdaftar resmi di Kemenkumham. Dan memang kita bukan underboy partai apapun. Oh gitu. Gitu. Jadi mesti dikasih pala ini. Iya, kita Projo ini bukan underboy partai apapun. Jadi begini, Bang. Projo tidak ada dalam saat ini
bukan masalah dukung-mendukung, masuk ke belum ya, KIB, masuk ke PIB. Projo sekarang fokus sebetulnya capture tadi kehendak rakyat itu seperti apa gitu kan. Oh gitu. Iya. Jadi calon presidennya belum bisa ditentukan, lalu mau berkoalisi kemana juga belum ya. Jadi ini masih menunggu. Tapi jangan terlalu lama, jangan terlalu lama, nanti ketinggalan sama partai politik. Enggak. Projo proven 2 kali. Enggak. Oh gitu ya? Iya. Proven 2 kali Pilpres. Proven 2 kali. Iya. Ya itu kan karena Pak Jokowi maju 2 kali. Tuh, kita juga menghiasi Pak Jokowi, Pak. Heeh. Jadi 2014 kan juga kita di awal-awal juga kita sudah kencang. Kencang ya. Karena kita yakin. Nah, sebetulnya kan kalau di Ya kalau 2014 Projo agak lebih maju tuh. 2014 betul. Iya 2014 Iya, kan kita agak berani dia di awal kan. Nah, ini kan enggak. Sekarang kayak hati-hati sekali Projo nih. Bukan, ini kan ada kehendak rakyat sama apa ya, resim tiket lah gitu ya. Atau partai politik kan memang secara konstitusi yang mengusungkan adalah mencalonkan adalah partai politik. Nah, kita kan sebetulnya kan mencari titik temu ini. Oh, gitu ya. Iya, gitu. Gitu. Oke. Sebenarnya gini, Mas. Kalau PKB itu kalau mau aman ya tunggu Projo lah. Iya. Oh, gitu ya, gitu ya. Kalau aman tunggu Projo. Jadi kalau PKB mau berkuasa lagi, tunggu Projo gitu ya. Oke. Selesaikan kami musrah dulu, nanti Tunggu Projo apa tunggu Pak Jokowi nih? ya Projo itu kan juga menunggu perintah Pak Jokowi. Nah, itu cluenya di situ. Nah, tapi menurut saya begini, kalau tadi aspek volunteerisme itu, kerelawanan, itu kan sebetulnya antitesa dari tersumbatnya aspirasi publik yang memang tidak terakomodasi sama parpol. Sehingga muncullah volunteerisme politik ya, relawan. Nah, kalau memang PKB ke depan menjadi partai pemenang, punya kader yang bagus, sesuai dengan kehendak rakyat, otomatis kerelawanan nggak ada itu. Besok juga nggak ada, gitu kan. Nah, ini kan kerelawan itu timbul ketika di partai politik itu ada gap antara, kalau saya sebut ada kehendak rakyat dan kehendak. Tapi bukan PKB loh ya. PKB nggak pernah ada jarak. Oh iya. PKB juga punya relawan, jadi jangan tuduh kami mas saya. Kalau Betul, mau menuduh, sebut saja partainya. Secara Gitu, umum. supaya jelas. Secara umum Jangan relawan dikira itu kita juga. Ya, PKB itu dekat dengan rakyat, dekat dengan kiai, dekat dengan pesantren, itu kerelawanan semua. Tetapi kalau Anda mau menyebut satu partai, sebut saja, nggak usah takut. Oh enggak, saya menyebut secara umum. Secara umum ini kan kenapa kerelawan ini masih muncul terus ya? Karena itu tadi saya yakin ada aspek tersumbatnya aspirasi publik. Ya, karena kan pada dasarnya di demokrasi itu kan sebetulnya yang primer itu rakyat. Yang permanen itu rakyat. Parpol itu sekunder, parpol itu non permanen. Ya, kalau Itu bisa didiskusi itu, Loh, iya, teori dan betul. konstitusi bahasa Inggris. Iya, betul. Nah, begitu cara kita melihat gitu. Karena partai itu juga rakyat. Betul. Jadi Iya. jangan dipisah-pisahkan. Tetapi kalau Anda tidak suka dengan satu partai, sebut saja. Kalau nggak suka dengan PKB, kamu koreksi mana yang tersumbat di mana gitu. Ya artinya gini kan, kita ini kan dibilang waktu rakernas itu ojo ke susu. Kita itu suruh nanya sebetulnya. Projo suruh nanya ke rakyat. Kan intinya itu, ojo ke susu itu kan Projo suruh nanya ke rakyat. Nah, Ya, tapi maksud saya jangan kemudian menggebiak uyah. Jangan dianggap semua partai itu membuntu aspirasi rakyat. loh iya Nah, itu. Jadi kalau Anda punya masalah dengan sebuah partai, ya jangan libatkan kita gitu maksud saya. Pastikan saja. Kalau Anda jangan berani sebut saja karena apa? Partai politik itu banyak dan kami itu bagian dari partai politik. Kami juga punya relawan, kami juga punya umat. Nah, sebut saja siapa partainya yang membuntu itu. Mas Tommy, nanti PKB ikut membantu. Bukan intinya gini Mas. Intinya Mas Suli. Bukan takut, Mas Suli. Intinya gini. Intinya Projo itu ojo ke susu, satu kita akan bikin musrah. Udah itu intinya itu. Tunggu kami Mas. Kalau PKB Muhammad. Nah, itu intinya. biasanya, nih Mas, biasanya kalau relawan itu kan nggak ada beban, ceplas-ceplos, nggak terlalu banyak pertimbangan. Tapi Projo ini kok kayak lebih dari partai politik sekarang ini. Pertimbangannya kayak ribet sekali. Itu kenapa kira-kira? Kayak ada beban. Bukan. Pak Jokowi kan juga saya tadi bilang
di pidato itu sebenarnya untuk agenda politik itu arah politik itu ada 4 sebetulnya, bukan ojo ke susu, kemungkinan calon yang mungkin ada di sini, tapi kan ada 3 kan, dia ngasih 3 dan 4. Dia mau ngasih tahu ke kita bahwa belum ada partai politik yang menyebut resmi capres, satu itu. Yang kedua, kami sebut resmi, Caimin capres. betul, tapi resmi. Iya resmi. Resmi partai. Nah, oke. Jadi Nah, yang keempat sebetulnya. Dengar berarti. Bukan, ini kan saya resmi. yang keempat itu kan supaya tidak keliru. Nah, jadi dari 1 sampai 4 itulah kita suruh tanya ke rakyat. Makanya gini, Bang Sebastian. Jadi memang 2024 saya sepakat itu kan rumit. Satu itu tadi pengamat juga bilang calonnya itu juga rata-rata air. Makanya di diskusi internal kita, ketum kita itu juga selalu bilang dalam diskusi ini ada 3 faktor. 1, koalisinya seperti apa. Ya, kemudian presidennya dan wapres. Wapres itu juga menentukan. Makanya musrah kita tuh mencari duet. Oh, jadi Projo ini nanti langsung mengumumkan duet. Presiden dan wakil presiden. Oke, nanti siapa presiden, siapa wakil presiden kita bahas setelah break, Mas. Menunggu koalisi itu kayak partai. Iya, itu dia. Oke. Jadi nggak usah nunggu koalisi. Bukan, siapa yang mau saya sampaikan, Tapi kita break dulu. koalisi itu menentukan. Koalisi menentukan. Oke, jadi kami Projo 1. Projo pasti tunduk dan patuh dengan Pak Jokowi. Jadi apapun keputusan kita menunggu. Dan kita memang yang kedua, kita memang disuruh bertanya ke rakyat. Lah kembali ya, itu kan dari bentuk kehati-hatian supaya tidak keterucut tadi, supaya tidak keliru gitu. Nah, yang keempat kita akan melakukan musrah. Yang dari rapat kemarin kita akan diawali awal Juli itu nanti di Solo. Oh, itu Juli. Itu kira-kira musrahnya nanti muncul 1 nama atau 3 nama? Oh, jadi musrah itu nanti Selesai dulu. ya. Ya, sehingga supaya jelas kita kan Betul. paham. Musrah itu kan kita akan mengcapture 3 agenda. Kan? 3 agenda. Satu agenda kebangsaan dan programatik harapan rakyat. Yang kedua itu agenda karakteristik pemimpin masa depan yang diharapkan rakyat. Dan agenda ketiga itu duet pelanjut Jokowi. Nah, itu 3 itu. Oke, jadi Duet. Jadi Juli nanti kita tunggu nih ya. Ya, Juli itu awal kick off-nya kita di Solo. Oke, ya.